Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema jangan menghina dan meremehkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anan Nafi' ibn al-Abdil Harith laqiya Umar bi'usfan wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Faqala man ista'malta ala ahli al-wadi." Faqala ibn Abza. Qala wa man ibnu Abza? Qala maulan min mawalina. Qala fastalakhtafta alaihim. Qala innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla wa innahu alimun bil faraid. Qala Umar amma inna nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dari Nafi bin Abdul Harith, ia pernah bertemu dengan Umar di Usfan. Umar memerintahkan Nafi untuk mengurus Mekah. Umar pun bertanya, siapakah yang mengurus penduduk Al-Wadi? Ibnu Abza, jawab Nafi. Umar balik bertanya, siapakah Ibnu Abza? Ia adalah seorang bekas budak dari budak-budak kami, jawab Nafi. Umar pun berkata, kenapa kalian bisa menyuruh bekas budak untuk seperti itu? Nafi menjawab, ia adalah orang yang paham kitabullah, ia paham ilmu faraid, ilmu waris, hukum. Umar pun berkata bahwa sungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya suatu kaum bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kitab ini, sebaliknya bisa dihinakan pula karenanya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, mantan budak pun bisa jadi pemimpin dan berkedudukan lebih mulia dari yang lain oleh karena kedalaman ilmunya. Janganlah menghina dan meremehkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat ini supaya tidak pernah menghina seorang pun, sampai pun pada seorang budak, bahkan pada seekor hewan. Hadis di atas lain, boleh jadi orang yang kita lecehkan dan remehkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat melecehkan dan meremehkan itu termasuk dalam kategori sombong. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Ingatlah orang yang jadi mulia di sisi Allah dengan ilmu dan takwa. Jangan sampai orang lain diremehkan dan dipandang hina. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu dan pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dalam berakhlak yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik darinya. Surat Al-Hujurat ayat 11. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah yang baik baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah, pandai mensyukuri nikmat, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.